Dahsyatnya Cetbang, senjata api canggih di masa kerajaan Majapahit. Selama ini kita selalu diberitahu bahwa di masa lalu bangsa Indonesia hanya menggunakan bambu runcing untuk bertarung. Mereka tidak bisa membuat senjata sendiri sehingga selalu kalah dengan penjajah seperti Belanda dan juga Jepang yang memiliki kemajuan senjata yang sangat tinggi. Bangsa ini mulai bisa melawan setelah mendapatkan senjata dari musuh yang berhasil dikalahkannya. Sebenarnya jauh sebelum para penjajah dari Eropa datang, para pendahulu kita dari kerajaan Majapahit sudah memiliki senjata yang sangat mematikan. Mereka berhasil menciptakan sebuah senapan api mirip bazooka yang mampu meledak setelah diisi dengan bubuk mesu ciptaan para ahli senjata kerajaan. Untuk lebih mengenal senjata mematikan bernama Cetbang ini, silakan simak penjelasannya di bawah ini. Di masa lalu, Gajah Mada suka sekali mempelajari banyak teknologi dari banyak kawasan. Berbekal dari kepandaiannya dan menimba ilmu ini, Gajah Mada akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah rancangan senjata hebat selain keris yang sakti. Dia merancang sebuah senapan dengan tingkat kerusakan besar jika disulut dengan api. Latar belakang dibuatnya senjata. Selama ini kita hanya mengenal Gajah Mada sebagai orang yang sangat hebat dalam perang. Dia adalah orang yang memiliki sumpah palapa dan terobsesi menyatukan Nusantara. Selain masalah sumpah dan kemampuan dalam perang, ternyata Gajah Mada juga sangat ahli dalam bidang persenjataan. Dia menguasai teknik pembuatan senjata sehingga Cetbang akhirnya diciptakan. Dukungan pemerintahan Majapahit. Awalnya, apa yang dilakukan oleh Gajah Mada tidak begitu diminati oleh Raja kedua Majapahit. Meski demikian, dia tetap berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya. Saat Tribuwana Tunggadewi menjadi Raja ketiga Majapahit, keinginan dari Gajah Mada itu menjadi kenyataan. Terlebih lagi, dia diangkat menjadi Mahapati sehingga keinginan membuat senjata didukung dengan penuh. Karena Cetbang sangat berguna dalam perang, serta Raja terkesan dengan reputasi Cetbang, Gajah Mada diberi mandat untuk membuatnya dalam jumlah yang banyak. Selain itu, ukuran dari Cetbang juga dibuat dalam aneka jenis mulai dari panjang 1 meter hingga panjang 3 meter. Semua disesuaikan apakah senjata akan dibawa secara personal oleh beberapa orang prajurit atau diletakkan pada armada kapal laut dan gerobak perang. Dikagumi oleh orang Eropa. Kemampuan Cetbang sangatlah mengagumkan. Untuk yang ukuran 3 meter, Gajah Mada memasangnya untuk armada laut. Alat ini digunakan untuk perang di lautan dengan kapal yang sengaja melakukan konfrontasi wilayah kekuasaan Majapahit, atau malah sering digunakan oleh Majapahit dalam kebijakan invasi kekuasaan ke seluruh Nusantara. Saingan berat dari Cetbang adalah meriam yang berasal dari Tiongkok. Dua senjata api yang menggunakan serbuk sejenis mesu ini membuat banyak sekali bangsa Eropa yang mulai kewalahan. Setidaknya mereka merasa insecure dengan keberadaan dari Cetbang. Para tentara dan saudagar Portugis bahkan terus berusaha memperbaharui persenjataannya agar mampu melawan Cetbang. Dari kejadian ini sudah jelas bahwa Cetbang sangatlah tidak bisa diremehkan. Bahkan jika terus dikembangkan, diyakinkan bisa digunakan untuk melawan sistem kolonialisme yang sedang dilakukan bangsa-bangsa Eropa di wilayah Asia selama ratusan tahun lamanya. Keberadaan Cetbang di era setelah Majapahit. Satu hal yang sangat disayangkan dari keberadaan Cetbang adalah tidak adanya generasi yang mau mengembangkannya. Usai runtuhnya dinasti Majapahit yang ditandai dengan kekuasaan kerajaan Demak, Cetbang dibiarkan begitu saja. Perang saudara di kerajaan ini membuat teknologi hebat ini semakin ditinggalkan dan kalah dengan senjata dari Eropa yang sangat maju. Kalau saja Cetbang dikembangkan terus oleh generasi sesudah Gajah Mada, bukan tidak mungkin arah sejarah Nusantara bisa benar-benar berbeda. Sayangnya impian itu hanyalah angan biasa karena bangsa ini akhirnya dijajah dengan sangat lama di masa lalu. Lalu, sisa-sisa Cetbang saat ini disimpan di Metropolitan Museum of Art Amerika. Diceritakan bahwa dalam sebuah peperangan, tentara Demak yang terdiri dari orang-orang Giri mengalami kekalahan karena tidak mampu menghadapi tentara Majapahit yang menggunakan bedil atau senapan dan mimis atau peluru. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut. Wadya Majapahit ambedili, dene wadya Giri pada pateng jangkelang, ora kelar nadai tibaning mimis. Dari kalimat di atas dapat dipahami bahwa tentara Majapahit telah mengenal senjata api berupa senapan. Armada laut Majapahit yang dipersenjatai Cetbang ini sangat disegani oleh kawasan Asia, terdiri dari beberapa ukuran 1 meter hingga 3 meter, menggunakan mesiu jenis low explosive berdaya bakar tinggi. Hal ini beda dengan mesiu yang ditemukan Cina yang high explosive berdaya dorong tinggi. Sempat menggetarkan armada laut Spanyol dan Portugis di Malaka karena mereka tidak mengira ada bangsa di belahan timur yang dianggap primitif sudah menggunakan senjata api atau meriam dan senapan. Di kemudian hari jenis meriam ini kalah jauh dengan meriam Eropa yang lebih baik kualitas materialnya dan mampu melontarkan proyektil lebih jauh karena memakai mesiu Cina.
tetapi tetap disegani karena bentuknya yang kecil dan berdaya bakar tinggi, mampu dibawa bergerak cepat. Di era berikutnya diwarisi oleh Demak dan di era kerajaan berikutnya. Ketika masa penjajahan kolonial Belanda, semua meriam dan senjata api dikumpulkan dan dilebur menjadi senjata mereka. Pengetahuan tentang membuat mesiu dan senjata api dilarang keras dan akan dihukum berat pelakunya. Senjata sisa peninggalan Majapahit justru tersisa banyak di negara-negara bawahannya di Semenanjung Melayu dan Sumatera serta di Kalimantan. Karena banyak dimusnahkan adalah suatu kebanggaan bagi kita semua masih bisa melihat sisa peninggalan sejarah bangsa yang begitu fenomenal pada masa itu. Selama ini di bangku sekolah kita didoktrin bahwa nenek moyang kita adalah bangsa primitif yang hanya bersenjatakan pedang dan bahkan bambu saat melawan Belanda. Padahal faktanya sejak masa Majapahit bumi Nusantara telah sanggup memproduksi senjata api berupa meriam dan meriam panggul yang disebut cetbang. Cetbang adalah cikal bakal RPG modern. Meriam kecil atau cetbang ini disebutkan dalam prasasti Sekar atau prasasti yang ditemukan di Bojonegoro. Cetbang dibuat di Rajakwesi, Bojonegoro dengan mesiu yang dibuat di Swatantra Biluluk. Ada juga disebut dalam prasasti Biluluk soal Pagaraman Biluluk. Meriam ini dipanggul seperti RPG, bazooka, dan sejenisnya. Cetbang dibuat oleh pengikut Gajah Mada dari golongan orang Taang dan orang Hui Hui. Generasi mereka terbunuh saat perang Paregreg. Cetbang dibuat secara massal oleh kebijakan Gajah Mada dan direstui oleh Ratu Tribuana Tungga Dewi. Video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.